Halo Senang Kak, sekali hari ini kalau kita bisa bertemu, kita bisa berkumpul di dalam persetujuan kita, di dalam ibadah, khusus ibadah online hari ini. Dan biarlah setiap kita benar-benar mau datang dengan penuh ucap syukur di hadapan Tuhan. Biarlah kita datang dengan penuh kerendahan hati, karena sesungguhnya apapun bentuk ibadah yang kita lakukan, kita harus mengingat bahwa kita sedang melakukan untuk sama kita, tetapi kita sedang melakukan untuk Tuhan dalam hidup kita. Sebelum kita menemukan kebenaran firman Tuhan, kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan itu baik, menolong dan memimpin setiap kehidupan kami. Kami sungguh percaya setiap hari, setiap waktu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kasih setia-Mu nyata bagi kami, menyadarkan kami, mengingatkan kami betapa hidup kami hanya sepenuhnya adalah Tuhan. Dan sepenuhnya hidup kami bergantung hanya pada Tuhan. Untuk itu Tuhan, di hari ini kami boleh bersama-sama dan untuk beribadah. Biarlah hati dan pikiran kami tertuju, terarah hanya kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang tolong kami di dalam kebenaran firman-Mu yang kami akan dengar bersama-sama. Biarlah Tuhan yang bicara dalam setiap hati dan kehidupan kami. Sehingga kebenaran firman-Mu boleh menyata bagi kami. Dan kebenaran firman-Mu boleh memproses setiap kehidupan kami. Secara khusus kami ibadah ibu pada hari ini. Dan biarlah firman-Mu terus menerangi pikiran kami. Dan bertumbuh, kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan yang menolong hamba-Mu dengan hikmat pengetahuan yang darah-Mu. Dan biarlah Tuhan sendiri yang memakai hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mau merenungkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita bersyukur untuk hari ini karena Tuhan begitu baik menolong dan menopang setiap kita. Dan secara khusus terima kasih buat ibu-ibu ALS, khususnya pengurus yang sudah memberikan waktu untuk saya di dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini kita berbicara tentang ibu yang kreatif. Kita membuka kebenaran firman Tuhan dalam Titus pasal yang kedua. Titus pasal yang 2 ayat yang 3 sampai ayat yang ke-5. Titus pasal yang 2 ayat ke-3 sampai ayat ke-5. Saya akan membaca untuk kita semua, ibu-ibu bisa mengikuti melalui Alkitab masing-masing. Demikian firman Tuhan. Demikian juga perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hal anggur, tetapi cakap ajarkan hal yang baik. Dan dengan demikian, mendidik perempuan muda, mengasihi suami dan anaknya. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat pada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini, dan berbahagialah kita yang senantiasa taat untuk melakukan kehendak dalam hidup kita. Kalau kita melihat kehidupan kita saat ini, maka mencoba mengamati apa yang terjadi, maka menekan pola pikir kehidupan seseorang dan gaya hidup seseorang yang berbeda-beda. Itu ditampilkan di dalam kehidupan kita setiap hari, termasuk kita sebagai ibu-ibu. Dan cenderung kita tampilkan dalam kehidupan kita itu selalu berdasarkan di mana kita berkumpul, berdasarkan dengan siapa kita bersama-sama, dengan siapa kita belajar, dengan siapa kita bergaul. Dengan demikian, hal ini menjadi satu gaya hidup dalam kehidupan kita. Banyak orang bilang begini, untuk apa sih hidup susah-susah? Untuk apa kita hidup capek-capek? Ngapain capek-capek? Udah situasi, kondisi sulit, situasi pandemi, ngapain hidup capek-capek? Jamnya aja biasa aja, nggak perlu repot-repot. Dan hal itu menjadi ungkapan yang biasa yang terjadi di kehidupan kita saat ini.
Dan ketika kita melihat bahwa apakah memang seperti itu kehidupan yang diajarkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Hidup ini kayaknya bingung pusing. Harus begitu, harus begitu. Tetapi ketika kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, benarkah Alkitab mengatakan seperti itu? Apakah kita sebenarnya sudah manusia yang menjadi pasif dalam hidup ini? Udah capek buat ini, capek lagi buat itu. Tapi kalau kita mundur dan kita lihat kebenaran firman Tuhan, maka manusia dicipta Allah itu sebagai makhluk luar biasa yang memiliki kemampuan berpikir yang luar biasa untuk mengolah, mengusahakan sesuatu untuk jadi lebih baik. Manusia berikan otak yang luar biasa. Contoh, dia nggak bisa buat apa-apa, sekarang bisa buat apa-apa. Dulu nggak pernah ketemu baik online seperti ini. Paling haloang. Tapi sekarang kita ibadah seperti ini, seperti online. Maka begitu luar biasanya manusia memiliki potensi dalam berpikir dan mengembangkan banyak hal. Maka kita melihat Allah yang begitu kreatif di dalam menciptakan sebagai manusia, maka terciptalah kita manusia yang kreatif. Maka kalau kita ngapain kita capek-capek susah ngurus ini, justru itu menjadi pertanyaan yang besar. Ketika Allah yang menciptakan kita sebagai Allah yang kreatif dan hasilnya manusia yang kreatif, maka nggak mungkin Tuhan menciptakan kita keliru. Dia menciptakan kita sesuai dengan keinginan Tuhan, sesuai dengan keinginan Tuhan. Sekaligus kalau kita merasa bahwa kita hidup ini nggak kreatif, hidup kita ini kayak udahlah nggak santai-santai aja, tenang-tenang aja, maka kita sebenarnya sedang merendahkan ciptaan Tuhan itu sendiri. Kita sekali sedang merendahkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-27 mengatakan seperti maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya laki-laki dan perempuan diciptakan mereka. Maka gambar Allah ada pada setiap manusia. Gambar Allah ada dalam diri kita masing-masing. Dan gambar Allah salah satunya memberikan gambaran sikap ketaatan kita kepada pencipta. Kemudian dikatakan sikap ketaatan dan kemampuan kita untuk mentaati perintahnya sekaligus mengelola, mengusahakan apa yang diberikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka sangat jelas bahwa manusia adalah makhluk yang kreatif. Kalau di dalam besar bahasa Indonesia, kata kreatif itu memberikan makna, memberikan arti sebagai memiliki dan cipta. Yang kedua dikatakan bahwa memiliki kemampuan untuk menciptakan. Namun, yang menjadi persoalan adalah seperti ini. Ketika Tuhan berikan kemampuan kepada kita untuk melakukan sesuatu, nah ini yang menjadi persoalan. Ketika manusia salah menggunakan kemampuan dia. Ketika kita salah menggunakan dan jalani kehidupan Tuhan beri dalam kehidupan kita. Kemudian, jangan sampai daya cipta atau kemampuan yang Tuhan beri bagi kita, justru kita salah menggunakannya. Sebagai contoh, kita lihat, ketika kita belajar dari kehidupan seorang Hawa, bagaimana Hawa dikatakan bahwa ketika dia berhadapan dengan ular yang cerdik, ular yang cerdik, kemampuan Hawa untuk mentaat Tuhan dengan apa yang Tuhan sudah beri bagi dia, justru kemampuannya itu bukan dipakai untuk mentaati Allah, tetapi kemampuan dia menciptakan dirinya pada suasana mentaati Allah justru dipakainya untuk melakukan hal yang salah. Kalau kita perhatikan, saya memperhatikan ular itu dibilang cerdik. Cerdik itu memberikan pengertian bahwa dia cepat mengerti, dia panjang akalnya, kemudian dia mampu panjang akalnya dalam menghadapi persoalan. Tapi banyak akalnya. Hal yang kedua, banyak akalnya licik. Nah itu yang terjadi. Dan kita melihat
manusia diciptakan dengan segambar, dengan memiliki kemampuan, memiliki kecerdasan, memiliki kekuatan yang luar biasa untuk menghadapi si ular itu. Ular yang cerdik, manusia yang cerdas, manusia yang punya kemampuan, daya kita yang luar biasa diperhadapkan dengan cerdik ini, yang dalam tanda petik mau menipu, yang dalam tanda petik mau mengerjai manusia. Dan kita bisa melihat dalam kesian manusia sebelum berbuat salah. Manusia suci, manusia kudus. Tetapi ketika berhadapan dengan iblis, dengan ular, justru manusia jatuh di sana. Manusia jatuh, dan apa yang terjadi? Ketika manusia jatuh dalam dosa, maka kreatif yang diberikan atau kemampuan yang diberikan Tuhan sudah salah digunakan oleh manusia. Dan yang terjadi, kalau kita memperhatikan bagian kebenaran firman Tuhan, maka kita melihat Hawa akhirnya keliru. Kalau kita melihat Sarai, istri Abraham, dia pun menggunakan kemampuan dia bukan untuk melakukan hal yang benar kepada Abraham sebagai suaminya, tetapi kemampuan dia adalah bagaimana dia memberikan hambanya perempuan kepada suaminya. Hal yang salah terjadi. Kemudian kita bisa melihat perempuan yang nama Seres. Ada yang tahu? Ada yang mungkin agak langka dari perempuan yang nama Seres di kitab. Tetapi Seres adalah istri Haman. Haman adalah seorang berkuasa yang diperkuasa oleh dia, sehingga dia harus dihormati dan di ibaratnya pokoknya dia harus dihormati. Tapi ketika Mordekai tidak menghormati dia, marahlah dia. Pulanglah dia sampai di rumah ketemu istrinya dan temannya. Kemudian istri justru bukan mengajak dia untuk melakukan yang baik, tapi istri justru bilang, udah kita sekarang buat tiang sulam menyulap si Mordekai. Rencana jahat, kemampuan dia untuk harusnya melakukan hal yang baik. Daya ciptanya luar biasa. Dipakai untuk apa? Merencanakan sesuatu yang jahat bersama dengan suaminya. Itu yang terjadi. Kita melihat Delila, perempuan yang cantik, tetapi yang terjadi apa? Dia yang cantik. Bagaimana dia memakai kecantikan cinta untuk apa? Untuk membuat Simpson terkapar. Karena apa? Karena Simpson harus mengakui di mana yang menjadi kekuatan dia. Bagaimana dia menipu suaminya sendiri. Itu pun terjadi. Kita juga bisa belajar dari tokoh yang diceritakan kitab Safra. Tante Safra ada. Bagaimana Tante Safra? Dia udah tahu bahwa hal yang benar, kemudian dia tutup dengan hal yang salah. Dia punya kemampuan untuk menolak hal yang salah, tetapi justru dia bersekongkol dengan suaminya dan apa? Dia mendukai roh Allah dan rasul-rasul pada waktu itu, dan akhirnya dia mati. Loh, di mana sebenarnya kemampuan yang Tuhan sebagai gambar Allah di dalam diri seorang perempuan? Seakan sirna semua. Semua tertuju kepada hal yang jahat. Kalau kita ingat juga Tante Poti, tahun 2014 kalau salah ada satu ibu AL hari ini yang minta Tante Poti. Punya pakai baju biru. Tante Potifar. Bagaimana kecantik dia, kekuatan dia, daya ciptanya yang luar dipakainya untuk menggoda orang lain. Maka dari sini kita melihat bahwa ternyata gambar Allah yang dirusak, sulit sekali menemukan seorang perempuan yang kreatif itu. Kemudian kita juga melihat Marta itu kreatif, mengatur tangga, melayani dalam keluarga. Tapi di hadapan Tuhan bukan itu juga. Lo lantas apa? Justru Maria yang dipuji oleh Tuhan. Karena Maria duduk dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Yesus sendiri.
Ada lagi salah satu perempuan yang begitu kreatif, yaitu perempuan Samaria. Tapi kreatifnya sampai punya 7 laki-laki yang hidup bersama dengan dia. Itu fakta Alkitab yang berbicara. Maka dari sini kita lihat kegagalan, kesalahan demi kesalahan terjadi. Kegagalan demi kegagalan seorang perempuan terus dipertontonkan. Itu Alkitab mencatat. Maka dalam ini, ketika Rasul Paulus bicara surat cintanya kepada Titus untuk mengingatkan kepada perempuan-perempuan tua, atau dalam terjemahan lain dikatakan perempuan-perempuan yang lebih tua, atau dikatakan perempuan-perempuan yang dewasa, maka mereka harus hidup beribadah pada Tuhan. Waktu saya membaca bagian ini, apa hubungannya dengan ibu yang kreatif? Apa hubungannya perempuan yang beribadah dengan kreatif itu sendiri? Maka saya melihat, ketika Paulus berbicara kepada Titus untuk mengingatkan, karena memang kehidupan sulit sekali menjadi ibu yang kreatif, yang ideal ini. Dan kalau kita baca seluruh Alkitab baik perjanjian lama sampai perjanjian baru, kita tidak menemukan benar-benar seorang perempuan yang sempurna yang dikatakan sebagai yang kreatif. Memang akan menemukan ada Sipora yang membantu Musa waktu Tuhan berencana bunuh Musa karena anaknya belum disunatnya. Sipora berinisiatif untuk menyunat anaknya. Kita juga bisa lihat bagaimana perempuan Sunem, dia menunjukkan satu sikap yang tampak sederhana, membuatkan sebuah amar untuk seorang yang tak lewat, Elisa. Kemudian ada juga Esther yang bagaimana dia menunjukkan dia punya kemampuan, bukan hanya cantikan yang Tuhan, tetapi mempunyai daya cipta yang luar biasa untuk mempengaruhi aja pada waktu itu sehingga orang Yahudi bebas dari hukuman mati. Kemudian dia juga tak melihat Maria tetap setia dengan pengajar firman. Kita juga bisa lihat perempuan Samaria yang dulunya dengan laki yang banyak, tak sekarang menjadi pemberita kebenaran firman Tuhan. Kita juga bisa lihat ada ibu yang punya iman yang luar biasa, yang diwariskannya pada anaknya. Ada Lois dan ada Eunike, orang tua dari Timotius. Tapi sebagian kecil yang dipisahkan oleh kitab, lantas menemukan ibu yang kreatif. Kalau kita membaca perjanjian lama, ada saran, bukan ibu yang kreatif, ibu yang cakap ada. Kita bisa baca Amsal pasal 31. Maka isi yang cakap seperti apa, ibu yang cakap itu seperti itu, jelaskan begitu luar biasa. Dan kita menemukan, ternyata kadang kita memuji orang di dalam rumah tangga, mengerjakan tugas dalam rumah tangga, ternyata itu hal yang biasa, bukan sesuatu yang spektakuler. Itu hal yang sebenarnya sederhana. Seorang ibu, dia bisa kreatif mengatur rumahnya, dia bisa bertaman di depan, bersih. Ternyata itu hal sederhana kalau menurut kitab. Karena sesungguhnya ibu yang akan menjadi standar ukuran firman Tuhan, maka kita membaca dalam Amsal pasal yang 31. Disitulah kesempurnaan seorang perempuan. Tapi masalahnya nggak ada. Maka Alkitab memberikan gambaran supaya manusia mengikuti standar firman Tuhan, kembali seperti manusia awal dijadikan. Dan kita melihat, kalau di dalam bacaan kita tadi, perempuan yang beribadah, maka perempuan yang beribadah itu lebih mencerminkan sebagai perempuan yang memiliki tingkah laku yang menghormati Allah dalam hidup dia. Perempuan yang punya kelakuan patut dicontohi. Perempuan yang dikatakan sebagai guru kebijaksanaan. Nah, kalau kita membacanya, maka kita sulit menemukan ibu yang keren itu berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi Paulus tahu memang susah, maka Paulus kasih tahu harus seperti ini.
Mungkin kita bilang, mana bisa kita ikuti seperti yang diajarkan Paulus. Ya memang sih. Tapi itulah firman Tuhan, nggak ada yang mudah untuk kita ikuti. Tapi orang yang biasa jalan membawa barang 5 kilo, dia akan meraringan itu 5 kilo di bawah setiap hari. Kalau setiap hari bawanya. Tapi orang yang bawa barang hari ini dia bawa setengah kilo, besok 1 kilo, 2 kilo, balik lagi 1 kilo. Tiba-tiba dia bawa beban 5 kilo. Pecah ban mobil. Nggak kuat. Mau melatih buah kehidupan memang seperti itu. Terus menerus menjinjing yang berat itu. Tapi waktu kita menjinjing yang berat itu, kita meyakini bahwa kita sedang sama dengan, maka kita akan mampu. Pak, jadikan enggak? Memang terberat. Tapi karena Tuhan bersama dengan kita, diberi kemampuan untuk melewati, menjalani itu. Maka dalam terjemahan Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan bahwa perempuan yang lebih itu wajib berkelakuan seperti orang yang salah. Itu kata bertiga dikatakan wajib berkelakuan seperti orang saleh di dalam sikap tunduk hormatnya kepada Tuhan. Kemudian dikatakan bahwa perempuan yang memiliki sikap seperti ini, maka dia disebut sebagai perempuan yang menempatkan diri di hadapan Tuhan sebagai perempuan yang suci, sebagai perempuan yang kudus. Kalau seperti ini, maka ini memberikan gambaran seperti Allah ciptakan manusia yang pertama, kudus dan suci. Di kekudusan, kesucian telah jatuh dalam dosa. Porak-porandalah kehidupan. Nah, sekarang bangun kembali kepada satu kehidupan yang persis sama. Segambar rupa dengan Allah. Mau kita bertempat, kita pasti nggak bisa. Maka kita belajar. Ketika Kristus hadir untuk menebus kehidupan kita secara sempurna, maka otomatis tadi kembali. Maka kalau kita bilang, Pak, kita hidup kudus nggak? Kita hidup suci. Alkitab mengatakan bahwa setiap orang yang percaya dia telah ditebus kesalahannya. Maka dikatakan dia sudah dikuduskan darah Kristus. Dia sudah disucikan oleh darah Kristus. Maka dalam kekudusan, kesucian, dalam penebusan Kristus berikan untuk kita, kita menjadi ibu yang luar biasa. Kita menjadi ibu yang selalu memandang kepada benar. Maka waktu seorang ibu kelakuan hidupnya terarah kepada Tuhan, semua dia cipta kemampuan yang Tuhan beri dipakai untuk hidup dalam kesalahannya kepada Tuhan, maka Alkitab jelas dia nggak mungkin menggunakan mood dia untuk memfitnah orang lain. Dia tidak mungkin memakai dia untuk menjalankan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dia nggak mungkin mau membohongi orang lain. Dia nggak mungkin mau membohongi istri, anaknya, suaminya, orang tuanya. Nggak mungkin. Dia akan menjaga begitu ketat tentang mulutnya. Apalagi memfitnah. Ngomong yang nggak benar. Itu akan menjadi tantangan bagi dia. Jangan apalagi menganggur. Tapi kalau kita lihat ke kehidupan kita sekarang, lebih cenderung senang kok menceritakan orang lain, benar enggak? Kita senang cerita tentang kehidupan orang lain. Apalagi kalau kita menemukan kehidupan orang itu jauh di dalam hal yang salah. Sebelum pandemi, awal bulan Maret, kami bertemu dengan orang ibu yang sudah terpisah dengan suaminya 32 tahun. Jadi 32 tahun karena suaminya meninggalkan istrinya dan ibu ini ada di dekat tempat kita tinggal saat ini. Dan waktu berbicara, tiba-tiba dia air mata keluar dan cerita kepada kami. Di dalam cerita itu dia mengatakan bahwa betapa luar biasa sakitnya ketika diperlakukan dengan tidak baik oleh suami. Namun berjalan waktu,
sampai puluhan tahun, dia bisa mengongkosi anaknya hanya dengan dia menjahit pakaian. Dan anaknya sekarang berhasil. Sekarang ada yang tinggal kasih, dan satu kalau nggak salah di Jawa. Tetapi bukan hanya itu yang saya sampaikan, tetapi bagaimana dia melihat kepada suaminya masih hidup ini. Kemudian anak-anaknya nggak mau menerima bapaknya. Anak-anaknya nggak mau mengakui bapaknya. Anak-anaknya benci dengan papanya. Mereka dari dulu kenal papanya sudah tinggalkan mereka. Tapi seorang ibu mengatakan seperti ini, nak, jangan biarkan papamu meninggal tanpa melihatmu. Jangan biarkan papamu nanti tiada, kamu pernah datang di hadapannya. Maka saya lihat sebuah kekuatan, kemampuan dimiliki oleh seorang ibu di dalam melihat bagaimana itu adalah suami dan bagaimana itu adalah orang dari anaknya. Mengembalikan anak-anak supaya datang mengakui dan tetap menerima sekalipun disakiti. Dan itu yang menjadi permulaan dari itu khusus untuk anak-anaknya. Dia sudah lupakan hal yang pernah terjadi, tetapi dia menginginkan kerinduan adalah supaya anak-anak mengakui itu sebagai orang tuanya, mengakui itu sebagai ayahnya, mengakui bahwa orang tua. Dan ibu ini sudah menerima semuanya itu. Dan bagi saya, kemampuan dia bisa memakai untuk menerima orang itu. Dia bisa memakai untuk memaki-maki dia bisa memakai untuk nolak. Tetapi kehidupan di dalam keberimanan membuat dia berubah. Dan dia begitu aktif menjalani hidup ini. Dan kekuatan yang diberikan oleh Tuhan, dia mengampuni dan menerima sebuah kenyataan. Maka dari situ, hidup yang gambarkan hidup beribadah kepada Tuhan atau hidup yang saleh, maka mau membawa kita ke satu gaya hidup yang kita nggak akan fitnah orang, kita mungkin akan mabuk oleh anggur. Dan yang berikut katakan apa? Dia cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Maka maksudnya mulut ini dipakai untuk mengajar yang baik kepada anak-anaknya, pada orangnya, ternyata juga nggak mudah. Maka kita mungkin bisa memuji orang yang ada di dalam rumah. Kita mungkin tidak memuji orang yang ada di dalam meja. Kita mungkin bisa memuji orang yang bertemu dengan kita dalam kehidupan sehari-harinya. Karena apa? Karena tampak dia itu kreatif menjalani hidup dia. Tetapi Alkitab mengisahkan bahwa yang pantas, yang layak dipuji ibu seperti apa? Perempuan seperti apa yang pantas untuk dipuji? Alkitab mengatakan di dalam Amsal pasal yang ke-31 adalah perempuan atau istri yang takut akan Tuhan berhak mendapatkan puji-pujian. Wah, itu kebahagiaan yang luar biasa. Dan di ayat yang kita baca tadi, ternyata perempuan yang kreatif justru di bagian akhir dikatakan bukan hanya dia jadi contoh, bukan hanya dia hidup suci, bukan hanya mampu mengatur rumah tangga, tetapi dikatakan bahwa biarlah melalui hidup dia, firman Tuhan itu tidak dihujat orang. Kemampuan kita membawa diri kita di tengah kehidupan yang gelap ini, kemampuan yang Tuhan beri dalam kehidupan kita untuk menerangi keluarga, kemampuan Tuhan beri kepada kita untuk mampu berbicara yang benar. Justru Alkitab mencatat bahwa melalui hidupmu, firman Tuhan tidak mungkin dihujat orang. Maka jangan pernah bilang seperti ini. Itu kan gara-gara kalian takut sama Tuhan, maka kalian seperti ini. Hidupnya nggak benar. Itu kalimat-kalimat justru yang mau tunjukkan. Kalau kita hidup, segala kekuatan ini diarahkan kepada Tuhan, maka firman dan nggak mungkin dihujat orang. Karena apa? Mereka melihat hidup kita, mereka melihat keluarga kita, mereka melihat anak-anak kita, dan nama Tuhan di sana dipuji, dimuliakan. Maka dari sini, kita harus menjadi orang yang kreatif, 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 orang yang kreatif
Hidup itu harus kreatif. Hidup itu adalah kemampuan yang Tuhan beri dalam kehidupan kita untuk kita jalani. Cakap mengajar hal yang baik, lagi berbicara kemampuan seorang ibu, kesanggupan seorang ibu, kepandaian seorang ibu untuk membawanya di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Maka kalau kita bicara ibu yang kreatif di hari ini, yang pertama, pasti akan nambah nilai yang baik di dirinya dan bagi orang lain. Ibu yang kreatif pasti akan menambah nilai yang baik bagi dirinya dan orang lain. Hal yang kedua, ibu yang kreatif sudah diciptakan Tuhan untuk melakukan hal yang baik, mengusahakan, mengerjakan segala sesuatu, bekerja dan berusaha. Tuhan sudah cipta memang seperti itu. Dan yang ketiga, ibu yang kreatif pasti menjadi berkat, pasti menjadi teladan bagi keluarga maupun orang. Itu yang Alkitab tulis. Dengan demikian, maka buat kita sebagai ibu-ibu, perjuangan kita sebagai ibu yang kreatif adalah bagaimana kita beribadah dengan berhadapan Tuhan. Bagaimana kita berbicara dengan benar melalui mulut kita. Dan kita menjadi berkat bagi keluarga dan bagi orang lain dalam setiap tingkah laku dan perbuatan kita. Maka dengan demikian kita menyadari bahwa kita itu yang kreatif, yang sudah diciptakan oleh Tuhan. Dosa membuat kita menjadi kreatif dalam banyak hal yang salah. Tetapi Kristus sedang menebus, mengembalikan kita pada gambar Allah yang sesungguhnya. Sehingga kita menjadi ibu yang kreatif, melakukan apa yang menjadi kehendak dan ketetapan Tuhan. Demikian untuk kebenaran firman Tuhan, biar Tuhan menolong kita, Tuhan yang mungkin kita, sehingga kita terus jadi berkat di tengah kehidupan kita.